Halo cuy, balik lagi sama gue di film Bang. The Escort menceritakan kisah seorang anak orang kaya raya yang bergelimang harta. Tapi kekayaan bapaknya bukannya dipakai untuk hal yang bermanfaat, malah digunakan untuk bercocok tanam dengan wanita yang berbeda-beda. Jadi di sepanjang film, kita akan melihat berbagai adegan bercocok tanam, berbagai gaya dari si pria. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita langsung disambut oleh aksi bercocok tanam coy. Baru juga mulai nih film ya. Namanya Victoria, gadis muda tapi karena tuntutan hidup di kota besar membuat dia bekerja jadi wanita penghibur. Kali ini dia menghibur seorang om-om yang sudahlah ya. Pokoknya begitulah. Cerita pun berlanjut, kita diperkenalkan pada pria bernama Mitch. Di sini, Mitch yang sudah dewasa, sudah punya pekerjaan tapi masih jomblo, membuat saudaranya namanya JP menjadi kasihan. Makanya di hari ini, Mitch diajaklah kencan buta. JP bawa dua orang wanita untuk berkenalan sama Mitch. Tapi Mitch sama sekali tidak tertarik dengan wanita-wanita ini. Justru Mitch malah pergi ke toilet. Dia buka si Montop, aplikasi itu cuy, dan melakukan olahraga asap pedang manual. Saat udah keluar, datanglah JP yang memarahi Mitch. Udah dibawain wanita kok malah olahraga manual cuy. Tapi Mitch beralasan kalau dia masih ingin sendiri. Yang ternyata Mitch berlangganan sebuah aplikasi mantap-mantap namanya Climax yang memungkinkan dia mengenjot semua wanita yang ada di sana. Semua wanita berbagai genre melakukan berbagai gaya cuy. Hal ini ternyata sangat seru nih bagi Mitch. Bahkan saat lagi bekerja dia pun sampai kabur cuma untuk mengenjot. Gokil. Singkat cerita, di suatu hari, Mitch tidak sengaja bertemu dengan Victoria. Di sini, Victoria menawari Mitch untuk ditemani dengan bayaran yang lumayan mahal. Tapi Mitch justru mengungkapkan kalau dia sedang tidak ingin mencari wanita penghibur. Bagai petir di siang bolong, keesokan harinya Mitch dipecat coy dari tempat kerjanya. Mitch pun pulang ke rumah dengan kepala tertunduk, dia pun stres harus makan apa. Apalagi seluruh gajinya nih digunakan untuk menggenjot wanita-wanita yang ada di aplikasi Climax cuy. Bukannya tobat, Mitch justru menghabiskan malam ini dengan menggenjot lagi dong. Ya kali nggak genjot. Baru deh di keesokan harinya Mitch mulai mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Namun sayang, mencari pekerjaan di zaman sekarang sangatlah susah. Kantor demi kantor dia datangi, semuanya menolak untuk menerima Mitch. Ternyata punya muka ganteng tidak cukup untuk mendapatkan pekerjaan di sana ya. Sampailah Mitch ditawari untuk menjadi penulis lepas. Jadi Mitch disuruh membuat sebuah tulisan. Jika tulisan itu menarik, maka Mitch akan menerima bayaran sejumlah uang. Mitch pun langsung pulang ke rumah dan mulai berpikir apa yang mau dia tulis. Dia pun terpikir untuk membuat cerita kisah hidup wanita penghibur. Dia pun teringat beberapa hari yang lalu bertemu dengan Victoria. Nggak perlu waktu lama, Mitch pun pergi ke bar bertemu kembali dengan Victoria. Tanpa basa-basi, Mitch pun langsung mengungkapkan akan merekam segala aktivitas Victoria yang akan dia tuangkan pada sebuah cerita. Victoria pun setuju asalkan Mitch tidak memberikan identitas aslinya. Keesokan harinya, Mitch pun mulai mengikuti Victoria kemanapun ia pergi. Seperti saat ini, Mitch diajak Victoria pergi ke sebuah rumah. Yang ternyata, di pagi hari Victoria bekerja sebagai guru les cuy. Dia mengajar anak sekolah pelajaran sekolah. Nah, baru di malam harinya dia melayani orang tua muridnya cuy. Mitch pun penasaran kenapa Victoria harus bekerja seperti ini. Victoria pun mengungkapkan ini semua ia lakukan untuk membayar biaya kuliah. Singkat cerita, malam pun tiba. Mitch pun diajak Victoria untuk beraksi. Mitch dijadikan sebagai pengawalnya Victoria nih. Setelah merayu beberapa pria, Victoria pun mendapat pelanggan di malam ini. Victorianya digenjot, sedangkan Mitch harus menunggu Victoria di depan pintu.
Setelah 5 tahun menunggu, akhirnya Victoria pun selesai melayani pelanggannya ini. Mereka pun pulang. Di keesokan harinya Mitch kembali mengikuti Victoria, bahkan sampai ke salon. Mereka pun seakan-akan layaknya sepasang sahabat. Victoria juga mengajak Mitch bermain video game sambil menunggu malam. Victoria sangat nyaman menceritakan perjalanan hidupnya sebagai wanita penghibur. Singkat cerita, malam pun tiba. Mitch pun kembali menjadi pengawal Victoria dalam mencari pelanggan. Tapi kali ini Victoria diminta melayani 3 orang pria sekaligus. Mitch pun langsung datang menyelamatkan Victoria. Tapi di sini Mitch tidak tahan lagi. Dia merasa kalau Victoria cuma memanfaatkan dia aja. Memanfaatkan untuk jadi pengawal secara gratis. Tapi Victoria mengungkapkan kalau mau tahu cerita hidupku, ya ikutilah saat aku mencari uang. Mitch yang sudah emosi buru-buru meninggalkan Victoria. Victoria penasaran mengikuti kemana perginya Mitch, yang ternyata Mitch lagi menggenjot seorang wanita yang menghubunginya lewat aplikasi. Sebuah tepuk tangan yang sangat meriah ia berikan pada Mitch yang ternyata seorang munafik. Kukira culut, ternyata suhu. Karena sudah terbongkar, membuat mereka mau nggak mau menceritakan apa adanya tentang kehidupan mereka. Mitch menceritakan kisahnya mengenjot beberapa wanita hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sangat fana. Lebih lanjut, Mitch meminta Victoria berpura-pura jadi pacarnya nih, untuk ia bawa bertemu orang tuanya. Dari sini kita pun tahu kalau Victoria ini nama samaran, nama aslinya Natalie. Jadi mulai sekarang gue akan manggil dengan nama Natalie aja ya cuy. Sesampai di rumah orang tuanya, Natalie terkaget-kaget. Ternyata Mitch anak orang kaya. Rumahnya sangat megah dan sangat mewah. Di rumah ini, mereka disambut oleh bapaknya dan juga adiknya namanya Emily. Bapak dan adiknya Mitch sangat terpukau melihat kecantikan Natalie yang sangat mempesona ya cuy. Nah ternyata kedatangan Mitch ke sini adalah untuk meminta uang. Sialan, Mitch memohon pada bapaknya memberikan uang untuk bertahan hidup. Tapi bapaknya nggak bisa memberikannya uang karena pengeluarannya juga sangat banyak. Diam-diam pembicaraan mereka berdua didengar oleh Natalie dari luar ruangan cuy. Singkat cerita, malam pun tiba. Natalie pun mulai merasakan getaran-getaran cinta kepada Mitch. Dia pun menceritakan kalau dia tidak pernah sama sekali mencium pelanggannya. Karena Natalie cuma ingin mencium laki-laki yang ia sayang. Dan mereka pun berciuman cuy. Di keesokan harinya Mitch diberi uang oleh Natalie untuk pegangan. Gokil. Nah, sampainya di apartemen, di sana udah ada keluarganya Mitch yang menunggu. Ternyata JP membocorkan kepada bapaknya kalau Mitch suka menyewa perempuan menggunakan aplikasi online. Hal ini membuat bapaknya kecewa karena uang yang dia miliki dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi di sini bapaknya tidak marah. Justru bapaknya ingin Mitch kembali ke jalan Tuhan dengan bertobat. Cakep. Bukannya tobat, Mitch malah kabur ke rumahnya Natalie, menemani Natalie mencari pelanggan. Tapi perasaan Mitch kepada Natalie sudah berubah jadi perasaan sayang dan cinta. Saat melihat Natalie dekat dengan laki-laki lain, dia pun jadi emosi. Dia samperin laki-laki ini dan digebukin yang membuat mereka diusir. Natalie marah-marah karena malam ini nggak bisa dapat uang. Mitch juga marah karena Natalie harus mencari uang seperti ini. Nah dari sini hubungan mereka mulai merenggang. Mitch langsung memulai menulis cerita tentang Natalie, namun berhari-hari pikirannya tuh nggak bisa fokus. Ia pun diberi saran oleh tempat ia bekerja untuk kembali mengingat kenapa dia bersemangat untuk nulis cerita. Pikiran Mitch kembali teringat kepada Natalie. Malam harinya, ia pun kembali mengikuti Natalie bekerja dan mengikuti sampai ke dalam kamar. Ia pun mengusir pelanggannya Natalie. Di sana ia mengungkapkan kalau dia jatuh cinta kepada Natalie. Natalie yang masih emosi kepada Mitch justru menolak pernyataan cintanya Mitch. Mitch pun pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Singkat cerita, Mitch pun mengikuti saran bapaknya untuk mengikuti rehabilitasi, kembali ke jalan Tuhan, dan menjauhi perbuatan zina. Ia pun juga berhasil menyelesaikan ceritanya dan diterbitkan oleh perusahaan majalah. Ternyata tulisannya Mitch laku keras. Kehidupan Mitch berubah drastis, hubungan dia dan bapaknya kembali harmonis.
Di sisi lain, Natalie pun sudah tobat, bahkan sekarang dia melanjutkan kuliah sampai ke S2. Pada akhirnya Natalie pun datang ke rumah Mitch dan meminta maaf atas penolakan yang ia lakukan. Ia pun memberitahu kalau dia sudah berhenti jadi wanita penghibur dan fokus kuliah S2. Mereka pun mengakhiri film ini dengan berciuman di depan bapak dan adiknya yang masih di bawah umur. Selesai. Cerita yang sangat menarik ya. Natalie yang bekerja sebagai wanita penghibur untuk membiayai kuliah, sedangkan Mitch anak orang kaya yang kecanduan dihibur oleh wanita. Karena cinta mereka pun dipersatukan. Jangan malu atau gengsi dalam menyatakan cinta. Nyatakan saja cuy. Masalah diterima atau tidak itu urusan nomor 2. Setidaknya kita sudah menyatakan perasaan kepada dia. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe ya cuy. Gua cabut dan bye-bye.